Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, kesempatan kepada kita semua sehingga pada saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran di video yang kedua. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, izinkan Ustadz untuk memberikan motivasi kepada diri Ustadz pribadi dan umumnya kepada antum dan antuna semuanya. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya yaitu barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah baginya untuk menuju jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun motivasi yang selanjutnya yaitu datang dari hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya itu menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini juga Ustadz mempunyai tips agar kita bisa memahami pembelajaran itu dengan mudah. Yang pertama yaitu kita harus memperbanyak membaca buku. Yang kedua yaitu selalu mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kita harus tekad, harus sungguh-sungguh, harus semangat untuk menuntut ilmu. Yang keempat yaitu jikalau kita tidak tahu, dianjurkan kita untuk bertanya kepada guru, kepada teman, atau kepada siapapun yang bisa menjawab pertanyaan kita yang belum tahu. Yang kelima, yang terakhir, memanfaatkan waktu yang luang untuk belajar. Nah, Ustadz telah memberikan motivasi dan tips agar kita mudah memahami pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari antum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semuanya, kita sekarang melanjutkan video yang kedua. Kali ini kita membahas tentang rukun iman. Ananda semuanya harus mengetahui dan hafal. Rukun iman itu terbagi jadi 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Untuk kali ini kita membahas tentang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda semuanya harus memperhatikan apa yang Ustaz jelaskan nanti untuk selanjutnya. Ananda semuanya harus mengetahui adapun dalil-dalil iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama, innallaha huwas sami'ul basir. Terdapat pada surat Al-Mu'min ayat 20. Dan dalil-dalil yang berikutnya yaitu fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini terdapat pada surat Yasin ayat yang ke-54.
Ya. Adapun dalil-dalil yang selanjutnya, wallahu basirum bima ya'malun. Ini surat Al-Maidah ayat 71. Yang terakhir, Allahus Somad, ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas. Ananda harus mengetahui dalil-dalil iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda juga harus mengetahui ya pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, iman berarti percaya atau yakin. Secara istilah, iman berarti diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil jawarih. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti percaya terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal soleh atau berbuat baik atau berbuat nyata apa yang diperintahkan oleh Rasul dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda harus mengetahui apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda Ustaz semuanya, semoga kita semua nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda semuanya harus mengetahui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita semua mempercayai Allah itu ada. Ananda harus perhatikan semuanya. Ada yang namanya manusia, hewan, laut, tanaman, dan semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Semua itu pasti ada yang menciptakannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang lemah, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Antum semuanya wajib percaya dan yakin bahwa Allah itu sekali lagi benar-benar ada. Sekarang yang kedua, mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan ciptaannya. Coba antum perhatikan apa saja perbedaan antara diri antum dengan orang lain. Perbedaan antara diri antum dengan orang lain tentu ada yang menciptakan dan yang mengaturnya. Dialah Allah yang menciptakan dan mengatur segala-galanya. Allah menciptakan manusia dan melengkapinya dengan akal pikiran. Allah juga menciptakan alam semesta ini dan melengkapinya dengan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan kita semua. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang berada di sekitar antum semua, baik di sekolah, di rumah, di kebun, atau dimanapun bisa untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intinya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Di sini kita semua mempelajari Al-Bashir
al-adl dan al-azim. Al-bashir berasal dari kata basara yang berarti melihat. Al-bashir berarti Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak terlihat. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalilnya yaitu di dalam surat Al-Mu'min ayat 20 yang berbunyi Innallaha huwas sami'ul basir. Artinya itu dialah yang maha mendengar, maha melihat. Dan kita semuanya harus menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi, ananda semuanya harus percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ikhlas atau tidaknya, disembunyi atau tidak, di tempat yang ramai atau tidak, Allah Maha melihat. Kita harus yakin bahwasanya Allah melihat kita selalu. Yang selanjutnya yaitu al-adlu. Mempunyai nama al-adlu, artinya yaitu Allah Maha Adil. Menurut para ulama, al-adlu artinya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau dalilnya al-adlu. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Artinya itu, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah antum kerjakan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan yang selanjutnya yaitu al-azim, berasal dari kata azama yang berarti agung atau besar. Al-azim berarti Allah yang Maha Agung atau Allah yang Maha Besar. Semua makhluk kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Itu bertanda Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai segala-galanya. Di sini sebagai umat muslim kita harus bisa menerapkan makna al-azim dalam hidup sehari-hari seperti berikut ini. Yang pertama, ananda harus perhatikan selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menyadari bahwa kita makhluk yang sangat amat lemah. Yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan, kesehatan dan keselamatan. Ananda juga harus mengetahui ya, hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan sholat, menolong orang lain, mematuhi perintah orang tua, dan tidak bersikap sombong. Yang kedua, jika mendapatkan kesulitan, selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, selalu menjaga alam ciptaan Allah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti binatang, tidak melukai hati orang, atau tidak merusak tanaman yang ada di sekitar sekolah, di rumah, atau dimanapun berada. Ananda harus mempraktekkan apa yang kita pelajari pada hari ini.
Baik, Ananda Ustaz semuanya, cukuplah sudah pertemuan kita yang kedua ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, yaitu di video yang ketiga. Baiklah, sebelum kita tutup, Ustadz akan memberikan antum atau antuna semuanya tugas. Soal yang pertama yaitu tuliskanlah ayat Al-Quran dengan artinya yang menyatakan bahwa Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Yang kedua, bagaimanakah cara berbuat adil kepada makhluk? Yang ketiga, apakah arti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, tuliskanlah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang terakhir, apa yang antum lakukan untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustaz harapkan kepada antum atau antuna semuanya agar menjawab dengan benar dan juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada Ustaz salah, Ustaz mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada antum atau antuna semuanya. Baik, Ananda Ustaz semuanya, sebelum Ustaz menutup pertemuan kali ini, izinkan Ustaz berpantun untuk menutup pertemuan kita ini. Sungguh cepat naik pesawat sampai Bali. Sampai jumpa sahabat, sampai kita bertemu lagi. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.